Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiandita. Untuk video kali ini saya mau review apa ini. Definisi sakit tapi tak berdarah. Yap. Kancingan pen ini lepas. Kepengennya sih bikin konten-konten selanjutnya mau motor-motoran nyeting gitu ya, mungkin nggak direstui, malah kancingannya lepas. Ya udah ngancing. Ini yang lepas kancingannya bagian sini, tapi yang baret parah itu bagian sini. Nah ini, kalau ibaratnya gimana, kenapa kok bisa kancingannya lepas? Ya apa ya, kalau kancingan lepas itu nggak mandang apa-apa ya, motor apapun 2 tak itu kemungkinan kancingan lepas itu bisa. Soalnya kan ini kan piston ini bergeraknya cepet banget. Ini burinya yang parah. Padahal ini kemarin settingan ya udah lumayan lah. Saya nyoba itu di speedo saya udah 140 lebih, hampir 150-an. Itu kalau di GPS udah nyampe 130-an, 130 GPS ya. Belum dibikin video malah udah gancet ini. Saya yang ragu ini di OS ini kan tadinya 125, ini saya nekat, saya mau naikin jadi 200, soalnya baretnya parah banget nih. Sanksinya itu gimana ya, bisa sembuh enggak gitu, soalnya baretnya dalam. Soalnya ini penting banget, ini kalau sampai bocor ya udah, pembakarannya bocor ke belakang, kompresi primer juga bocor. Pengennya bikin konten yang baik-baik, tapi ini adalah apes ya, nggak apa-apa lah. Ini untuk pistonnya, rainannya udah mending. Ini saya bikin lubang 6, ini mulus ya, ini berarti gini mending lah, tapi kan nggak ngecim, ini wajar, udah bagus ini rainannya. Ini paling ntar rencananya saya cariin piston ukuran 200 terus dibawa ke tukang quarter. Ya untung-untungan aja, yang belakang juga baret parah. Kalau yang belakang sih nggak apa-apa ya, ibaratnya nggak bikin kompresi bocor. Yang parah ini yang depan, jadi ntar buat jalan ya mesti udah jadi kurang ya, soalnya baretnya parah. Ya nggak apa-apa, kita usahain dulu aja, dicoba ntar gimana hasilnya. Ya kita berangkat cari selnya pakai Alfa, vlog pakai Alfa.
Ya ini teman-teman, korterannya tadi udah jadi. Nih sekarang udah OS 200 ya. Di bagian depan sih masih tebel ya, tapi yang belakang udah tipis. Nah ini tadi sampai gumpal ya saya sini. Ini tips ya buat teman-teman kalau yang lagi sesudah di quarter ya, sebaiknya kalau pengen hasil rainannya bagus itu dirapiin lagi ya. Biasanya itu kalau habis di quarter, nah ini bagian lubang buang sini ini tajam ya, tajam. Yang parah ini biasanya sini. Nah ini tajam, ini diamplaskan pakai amplas, diratakan biar dipegang ini enggak tajam. Fungsinya buat apa? Soalnya ini, nah ini kan bagian atas, ntar bagian atas itu kan takutnya apa ya, kemungkinan kegaruk itu ada kalau tajam. Kalau standarnya kan kalau pabrikan juga ada chamfer, namanya di chamfer ya. Tuh fungsinya buat itu, buat nyegah biar enggak lecet, biar enggak baret. Nah langkah kedua, kalau udah di chamfer, yang penting itu bagian atas sama lubang buang yang penting. Kalau yang samping enggak terlalu sih. Ini yang atas diamplas, yang bawah yang penting enggak tajam lah, biar hasilnya bisa maksimal. Terus yang kedua ini bagian sehernya. Nah nggak bisa fokus. Nah ini bagian tepi-tepi sini diamplas juga nih, biar itu juga, biar mengatasi, biar enggak apa ya, biar enggak barut. Nggak bisa fokus. Nah ini bagian piston saya lubang-lubangi. Fungsinya biar apa bang? Biar buat jalur oli. Nah kalau piston kan kayak gini ya, maju mundur. Kalau piston yang mesin tidur, ini bagian bawah ini pasti olinya banyak. Soalnya bagian bawah kan oli pasti kepinginnya ke bawah. Nah bagian atas itu pelumasannya itu kalau mesin yang tidur itu kurang ya. Jadinya ini dikasih lubang-lubang biar oli, maksudnya biar oli yang dari sini bisa naik sini, bisa melumasin, tapi nggak usah gede-gede. Ini lubangnya ukuran 2 mili. Kalau mau beli martabor di toko bangunan yang paling murah aja kuat kok. Ini harga 3.000, kuat pakai bor. Ini saya udah buktikan yang piston sebelumnya itu saya lubang-lubangi bisa kerja ya. Nah, yang ini saya lubang-lubangi 6 ini. Ini terbukti itu hasil rainannya itu bagus. Nah, baretnya itu jarang. Padahal udah dibawa agak sering ngebut ini. Tapi bukan berarti kalau udah lubang-lubangnya terus baru rayan langsung dibuat kebut-kebutan ya, enggak gitu. Tetap kita rayan biar lebih maksimal, dikasih lubang. Nah ini kan bagian tengah ini ada yang baret-baret tipis, tapi wajar sih. Jadi yang piston yang baru, yang ini saya inisiatif, saya tambah lubangnya di tengah biar tengah lebih banyak olinya. Kalau tengah ibaratnya udah kesembur itu sih lubang bilas, tapi ya nggak apa-apa, yang penting jangan banyak-banyak. Nah ini kan, nah ini kalau lubang yang pinggir itu dilurusin ini. Sini kan ada tiangnya. Nah tiang itu gimana ya, enggak, ini bagian sini tuh enggak kena oli, soalnya enggak kesemprot. Semprot di sini kesemprot lubang bilas, yang sini kesemprot lubang transfer. Nah yang sini enggak, jadi ini yang meminimalisir biar enggak ngecim. Ini piston yang satunya. Nah ini yang tanda-tanda mau ngecim ya, bukan ngecim kemarin ya, emang udah panas mungkin muai, jadinya hampir ceket tapi enggak ceket ini. Nah ini kan bagian sini sering-seringnya.
Soalnya bagian sini pelumasannya itu kurang. Soalnya di bagian blok sini kan ada tiangnya. Nah, ini kan ada tiangnya ini. Jadi ini kesemprot lah, tapi bagian sininya enggak. Wah, udah gelap. Nah, ini bagian sini kan ini enggak kesemprot, ini bagian sini yang sering baret ini. Nah, ini di OS 200 udah mending ya, udah baretnya udah hilangan, tadinya parah banget itu, tapi masih ninggal sisa emang di bagian. Nah, ini bagian sini. Nah, ini kelihatan ini masih lekuk, ini masih dalam, tapi ya sedikit sih. Kepengen dirapiin lagi biar nggak kayak gini sebenarnya. Ntar mau gimana, yang penting direin dulu, dinyalain dulu. Tadi kan ini dulu baretnya dalam banget, gara-gara itu ring rancingan pennya copot. Ini untuk lubang-lubangnya udah saya revisi lagi. Dulu kan lebarnya standar ya, kalau yang ini saya lebarkan jadi 36,5, gak lebar-lebar amat. Tingginya 27, jenongnya masih ada ini. Semoga bisa dirain-rain dulu besok buat konten, biar bisa nyeting-nyeting. Nah, ini sama bekasnya, ini masih bekas. Nggak bisa fokus, ini masih cowak-cowak. Nggak apa-apa, masih bisa dipakai, lumayan. Ntar kita pasang, terus kita nyalain buat ngerayain dulu. Ini blok kopnya udah kepasang, busi, bensin ada, knalpot udah kepasang, tinggal coba dinyalain.
ini sambil dicoba dinyalain biar mapan dulu pistonnya.